Selamat datang di Dukun Politik. Selamat datang kembali, Sobat Goib. Kali ini kita akan memberikan wejangan-wejangan sakti seputar politik, seputar Pilpres 2024. Tentunya kalau hanya sendiri, tidak akan asik, tidak akan seru. Nggak ada ewok, nggak party. Itulah dia keberadaan Jin Ewok sangat berarti. Namun, asisten saya Asbul ini absen. Dia tadi izin lewat WA ke saya. Mbah, maaf, ngapunten, gak bisa hadir. Oh, sakit ternyata. Doakan semoga Asbul cepat sembuh. Oke, mari sekarang kita ritual pemanggilan Ewok. Mbah akan memanggil Ewok. Ewok, kemarilah Ewok. Ewok. Nampaknya Mbah merindukan Ewok. Makin ganteng aja kamu, Wok, pakai kacamata hitam itu. Harus mulai optimis menyambut pergantian tahun yang sebentar lagi. Oke. Tapi ngomong-ngomong bukannya kamu yang kangen saya? Ya, sama-sama kangen aja, Mbak. Tapi Wok, bukannya kamu yang kangen saya? Kemarin kan saya nggak ada. Sama-sama saling merindukan ini. Rinduku padamu, rindumu pada Yang lain. Jadi nampaknya di seminggu terakhir ini ada hot issue Hot yang issue. sangat menarik untuk kita bahas. Politik Indonesia. Politik Indonesia tentu. Oke. Setelah start tanggal 28 kemarin, artinya gerilya para calon ini sedang sibuk mencari dukungan keliling-keliling Indonesia. Semacam vlog traveler. Vlog traveler. Betul. Jadi hobinya keliling-keliling. Keliling-keliling mencari dukungan. Mereka nggak capek apa ya? Keliling-keliling. Staminanya kayaknya terkuras habis. Lihat saja nih, ada satu calon yang sorenya ini masih di Jakarta, maghribnya sudah ada di luar Jawa. Padahal cuma beberapa jam doang Beberapa jedanya ya? jam. Padat banget. Nah, selain ada traveler-traveler itu, yang menarik itu, Apa tuh apa? saya baru tahu ternyata kandungan yang dipakai untuk ibu hamil itu untuk membantu ibu hamil itu beda. Apa Udah tuh? berubah. Iya. Bukan asam folat lagi. Apa tuh? Ternyata asam sulfat. Aduh, itu kan buat kendaraan. Iya, buat air aki. Air aki? Betul. Masalahnya itu kok mungkin kepleset. Kepleset ya wajar. Mahfud juga pernah juga kepleset ya. Atau emang nggak ngerti. Tim briefingnya harus Kayaknya harus konsultasi ke dukun politik. Iya. Di luar politik Harus kita pun paham. persoalan kesehatan dan lain sebagainya ini kita paham. Nah, nggak cuma itu doang. Ya, kelakuannya ya. Orang yang bersangkutan itu juga ternyata pergi ke CFD kemarin. Oh, datangi CFD. Tapi bukan buat olahraga. Apaan tuh? Kok malah dia tuh bawa kotak-kotak biru, warna Kotak-kotak biru. biru yang didampingi ajudan yang staf khusus itu ya? Iya, taunya dia mau bagi-bagi kotak kemasan yang dalamnya putih-putih itu. Oh, susu maksudnya. Tapi ngakunya Iya. bukan sebagai kampanye. Apaan? Tapi kan itu kan program kampanye ya. Iya ya. Program unggulan katanya Program ya. unggulan berarti kan kampanye. Kampanye. Tapi nyata. Tapi hebat juga ya. Staf ini pelayan-pelayannya waktu bawa dus itu kan staf presiden. Ngeri ya. Gajinya dengan gaji yang sebegitu tinggi jadi pelayan loh. Wah, Sama beberapa politisi juga hadir. Yang ternyata notabene politisi itu ya artis juga. artis yang politisi. Mau-maunya ya. Tapi ya
demi kepentingan politik. Ini menggait suara kaum muda. Tapi Bawaslu udah ngasih peringatan kemarin. Peringatan, iya, iya. Alhamdulillah ya Bawaslu sudah bekerja dengan semestinya. Maksimal. Kita harus dukung terus seluruh lembaga atau instansi Berperan kepemiluan optimal. Bawaslu dan KPU. Betul, betul, betul. Selanjutnya ada apa lagi, Wok? Isu kita tuh. Ini Apa tuh? yang tengah viral itu ada satu budayawan yang seminggu sebelum melakukan pentas, Hah? dia ditegur tuh, minta untuk tidak membahas seputar politik. Nah, budayawan tanggapan budayawan itu, dia bilang begini, ini mirip Orde Baru suasananya ya. Waduh. Sepertinya ya. Dan dia bilang gini juga, Wok. Apa tuh? Ini kali pertama di era sejak reformasi ini, Iya. dia harus membuat surat pernyataan tidak ada unsur politik saat pentas seni itu. Aduh. Pentas budaya itu. Pentas budaya ya, semestinya. Dia sampai Iya. berstatement seperti itu loh. Aduh. Ada yang Ada lebih yang takut panas, lebih panas lagi Apa itu? daripada itu. Daripada yang ketakutan-ketakutan, ya taulah pembagiannya biar masyarakat aja Yang mana tuh, Bang? cermati. Ada nih satu kejadian somebody vs everybody. Somebody versus everybody. Iya. Siapa lagi the most man of the Ade Armando. Dia sekarang sedang dijadikan hujatan oleh satu provinsi. Satu provinsi. Iya. Bukan nasional lagi. Bukan, agak naik ke nasional sih. Nasional. Biar agak seru gitu loh. Setelah babak belur di Monas, Ade Armando kini babak belur lagi di sosial media. Kayaknya udah sering babak belur nggak sih dia? Iya. Dia tuh Nggak ada tangguh capek-capek. banget ya. Iya. Padahal Kaisang loh pernah mengaku dia akan mengontrol ini sang Ade Armando. Tapi sepertinya posisi Ade Armando di partai merah kecil ini lebih besar daripada partai ya. Bisa jadi karena Bisa dia jadi, masuk iya. itu posisinya sudah besar. Sudah besar. Merasa besar. Merasa besar sih. Telepon. Aduh. Masuk Iya. ini pas lu. Kok profilnya lagi lari ya? Oh iya sih, suka olahraga kan. Sekolah. Kan jago lari. Iya, Capres jago lari. Capres yang jago lari. Angkat dulu ya. Angkat dulu. Piye kan? Piye? Oh? Loh, bener kan lah? Ya, bener kan gitu. Kenapa aku bilang Jawa Barat tuh mesti kamu kerahkan daripada diserobot sama Bowo itu loh. Aduh, kan. Mestinya P3 tuh kamu kerahkan untuk digerakkan. Jangan kamu anggurin itu P3 kan. Nah, kan sampean udah saya kasih tahu kisi-kisinya. Konstituen itu loh. Iya. Eta jadinya kan. Itu bener. Oh, nopo sih? Kan. Nah, gampang. Nanti biar saya yang bantu untuk gerakan si Ewok ini untuk bocoran-bocoran yang lain. Yang penting menyanyi teh kuat. Menyanyi kudu kuat, kudu getol. Oke. Oke kan, siap. Ya, matur nuwun kan, matur nuwun. Oke. Gimana, Mbak? Positif. Garis biru 2. Ibu hamil. Kan tadi kita habis bahas asam sulfat. Iya, dan sulfa. Jadi garis biru 2 positif. Maksudnya. Positif. Jadi Agan ini dia senang, dia merespon positif. Oke. Dan nanti kamu tolong cari bocoran-bocoran lain untuk Agan. Oke. Agan Ganjar. Oke. Nah, ngomong-ngomong kemarin saya absen sakit lagi tuh. Iya. Saya sudah merumuskan beberapa poin penting untuk para capres, cawapres, relawan, dan juga para tim ses. Dari 3
paslon tersebut. Untuk ketiga paslon tentunya. Iya, iya, iya. Langsung Simak aja, baik-baik nih. tanpa basa-basi, Mbah akan keluarkan petuah yang Mbah sudah buat. Kamu mau? Mau, tentu Mbah. Tuh, sudah saya print out. Print keluar. Out? Ya, print Oh. out keluar. Gitu. Kamu ini. Siap, siap. Nih, satu untuk kamu, berhubung Asbul tak ada. Jadi saya print dua dulu. Jadi, Sobat Goib, Mbah sudah merumuskan beberapa poin Formulasi. penting. Iya, iya. Formula jitu untuk para paslon dan jajaran-jajarannya. Di 4 provinsi ya Mbah? Ya, jadi terdapat 4 lumbung besar, 4 kantong kunci utama. Ada di mana? 4 provinsi di Pulau Jawa. Apa aja tuh Mbah? Nah, yang pertama, bacakan Wok. Pertimbangannya begini. Karena populasi terpadat ada di Jawa, maka menggait suara di Jawa adalah yang paling penting. Karena mayoritas penduduk di Jawa beragama Islam, maka pendekatan melalui jalur agama jadi jauh lebih penting. Artinya, para kiai, para ustadz, dan para gus, juga para uhti-uhti hijrah, akan digait lebih dulu sebagai juru kampanye. Pertimbangannya strategis. Lalu bagaimana petanya Mbah? Nah, yang kedua, untuk peta Jawa Barat. Ada jaringan Miftahul Huda Miftahul Huda. yang sukses memenangkan Pilgub. Dan pesantren ini sudah didatangi langsung loh oleh paslon nomor urut 2. Beberapa hari lalu ya. Ya. Betul, beberapa hari lalu. Padahal ada 2 orang pengasuhnya yang duduk di P3. Padahal P3 di paslon nomor 3. Kalau gak fast respon, Ganjar Mahfud bisa-bisa kempes ini. Aduh. Selain itu, ada jaringan Kiai Said Akil Sirot Oh, dari paslon 1. paslon nomor 1. Untuk wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Ingat, suara beliau sangat Besar. Besar. Di PBNU ya. Aduh, suara beliau saat Muktamar NU ini, Iya, iya. waktu kemarin di Lampung, Mm-mm. cuma beda tipis loh sama Gus Yahya. Yang dulu sangat dekat dengan Gus Dur almarhum. Gus Yahya yang dekat dengan Gus Dur aja tipis menangnya lawan Gus Said Akil. Iya. Berarti potensinya besar ini. Dan perlu diingat kembali, Iya, iya. ini jelas bukan elektabilitas partai yang diandalkan untuk Jawa Barat. Tapi elektabilitas kiai dan pesantren. Seperti yang tadi Ewok bilang. Basis Jabar untuk paslon 1 ini juga akan diperkuat oleh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Yang terkenal militan di poros Bandung, Depok, Bogor, dan sekitarnya. Nah, untuk partai Islam kecil yang satu ini, dia masih cukup besar elektabilitasnya di Jawa Barat. Meskipun bisa jadi kader-kadernya sudah terbelah dengan Partai Gelora. Gelora, partai baru Tapi ya. masih kuat. Iya, iya. Selanjutnya nomor 3 apa, Wok? Situasi di Jawa Tengah. Ada Gus Yasin. Tapi selain itu ada juga Gus Naji. Yang juga putra Kiai Maimun Jubair. Gus Naji ini dekat dengan Kiai Thoifur Purwerjo. Naji itu bukan yang pelawak itu ya? Bukan, Narji PKS Oh, itu. Naji. Dan keduanya dekat dengan masa 212 atau Habib Rizik. Nah, mereka berdua ini kayaknya lebih dekat dengan paslon nomor urut 1. Amin ya. Belum lagi pertarungan dari kader-kader projo di Jawa Tengah.
akan sangat sengit. Artinya apa tuh? Artinya Jawa Tengah bisa benar-benar terbagi 3 hampir sama kuatnya. Selain itu, dari wilayah adat tradisional, kedekatan Pak Lurah dan Gibran dengan Keraton Surakarta dan Mangkunegara juga berpotensi memperkuat suara paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Juga tidak akurnya suara pemuda P3 GPK yang pernah Gerakan pemuda Ka'bah. Ka'bah yang pernah bentrok beberapa waktu lalu di Jogja ya. Dengan PDIP ya, berarti konflik di dalam internal koalisi. Bakal makin bikin kempes suara di kubu Ganjar Mahfud. Pada 2 kali pemilu sebelumnya mereka sampai berkelahi di jalanan dan dari GPK pilih kosongkan gerbong. Itu artinya ancaman serius di dalam kubu paslon nomor 3 yang harus ditata kembali. Lalu bagaimana pemetaan lainnya? Untuk Jawa Timur, Jawa Timur. ini jelas murni basisnya NU, NU. Nahdlatul Ulama. Ulama, betul. Gus Imin yang sudah jadi ketum PKB tanpa goyang dipastikan punya basis yang kuat di Jatim. Sedangkan Mahfud MD dan Gus Durian mungkin bisa mengambil basis wilayah Madura. Pinggiran. Ini penting. Kalau di Jabar, Ganjar Mahfud justru ketinggalan dalam rivalitas besar. Tebar pesona bersama Bowo dan Kiai Said. Keadaan nanti malah makin goyang lagi. Malah makin amsyong, zong, berat untuk Mahfud MD di Jabar. Karena di Jatim mereka bakal dilibas oleh mesin politik PKB dari paslon 1. Paslon Amin. Juga Golkar dan Demokrat Ya, ya. yang ada di paslon 2. Ternyata pada 2 pemilu kemarin itu, mesin politik kedua parpol itu sangat amazing. Selanjutnya nomor 5, Wok. Nah, pertimbangan lainnya, Mbah, yang juga tak kalah penting yaitu generasi Z dan milenial yang merupakan adalah 60% dari jumlah DPT nasional. Wah, besar juga. 60% ini. Padahal yang punya figur-figur muda sudah berkumpul di paslon nomor urut 2. Aduh, berkumpul di Prabowo nih. Sang Gemui. Lalu bagaimana nasib Sang Banten? Akankah menurunkan Mbak Puan sebagai figur mbak-mbak untuk kampanye pakai bahasa gaul, serta menurunkan Ibu Mega yang mengakui sendiri kalau dia juga petugas partai? Akankah Ibu Mega turun gunung juga? Entah. Dengan elektabilitas Mega yang terjun dengan figur the power of magma demi menghadapi kontestasi jumlah suara milenial dan Gen Z. Siapa sih yang tidak taat kepada orang tua? Berarti strategis Mega kayaknya perlu diturunkan ya. Durhaka ya kalau tidak taat kepada orang tua. Di tanah air ini memang agak menyeramkan power of emak-emak itu. Nasib Banteng gimana ya? Nah, ini ada di poin ke-6. Poin ke-6. Lantas, gimana nasib Banteng? Apa mau ikutan menggoreng kekurangan dan kontroversi Pak Lurah sama Bowo supaya bikin kempes pesona projo dan mesin politik parpol-parpol di koalisinya? Apa iya? Apa iya? Emang iya? Emang iya? Misalnya pakai isu KPK non-Firly versus Jokowi. Kalau iya, pasti bakal muncul lagi nama-nama yang bakal dijerat.
kalau dia terendus sebagai antek-antek Pak Lurah. Kecuali Tunggu Mbak, kayaknya ada yang asin nih. apa tuh? Sepertinya saya butuh sesuatu untuk men-trigger. Wow. Dari tempat yang kontroversi kemarin tuh. Somebody. Versus oleh-oleh dari Sambadi itu. Oh, saya tahu. Kamu habis dari tempat Sambadi melihat bocoran-bocoran, kamu beli ginian ya. Oleh-oleh. Adi mumpung kamu saya Iya. tugaskan ke sana malah beli cerutu. Menyelam sambil minum air. Cakep. Tenggelam. Kira mau pantun. Anda dah. Iya. Kecuali yang tidak bakal terseret adalah dari Polri dan TNI. Kedua institusi ini kan sangat netral. Netral, Garuda di dadaku. Kalaupun ada yang nggak netral, itu pasti oknumnya, bukan institusinya. Ingat, Iya. bukan institusinya tapi oknumnya. Oknum. Kembali lagi. Coba lihat lagi. Siapa aja yang punya jalur kedekatan dan meroket karirnya, ayo. Bisa dilihat dan bisa kita pantau. Bisa seperti dekat karena mertuanya ikut jadi tim sukses. Misalnya, seandainya, bukan sebenarnya. Awas, semua kemiripan nama dan peristiwa dalam episode ini betul-betul hanya kebetulan saja. Kebetulan loh, ya. semata. Walaupun memang terbukti sering betul. Nah, itu poin-poinnya. Wah, Poin-poinnya. Mbak ini semalam suntuk sampai Perenungan sakit. yang luar biasa, Mbak. Itu sebuah apa ya? Jawaban dari sabda alam, Sabda alam. Lagu Dewa. lagu Krisya. Kurise. Almarhum. Ini benar-benar Itu usulan yang sangat mendalam untuk paslon tim sukses TKN, Timnas, dan TPN. TPN. Sangat diharapkan ya. Bisalah datang kemari kalau ada perlu apa-apa lagi. Kita Bisa siap konsultasi. Kita siap konsultasi. sedia. Terima. Pintu terbuka lebar-lebar, bahkan kita nggak ada pintunya. Sudah terbuka. Terbuka. Apakah kita di jalan raya? Ataukah di jalan buntu? Di jalan buntu. Entah. Takdir baik akan menemukan jalannya sendiri. Oleh karena itu, mari kita berkontestasi politik ini dengan riang gembira. Kalau kata KPU, itulah slogan yang dicetuskan. Jangan ada kejahatan, jangan ada pendendaman, jangan ada kerusuhan. Semoga pemilu kali ini akan aman, sentosa, dan senikmat cerutu Cerutu ini. yang diisap oleh ewak.